Hai guys, selamat malam. Nama saya Lahtri Sri Masilalahi, kelas IKMC dengan NIM 22704095. Yang pertama yaitu epidemiologi menurut para ahli. Epidemiologi menurut para ahli yang pertama yaitu Elizabeth Barrett mengatakan bahwa epidemiologi is the study of the distribution and causes of disease. Pada tahun 1883 mengemukakan epidemiologi merupakan suatu gambaran proses kejadian penyebaran dari jenis-jenis penyakit pada seseorang yang saat tertentu di berbagai tempat di dunia dan mengaitkan sesuatu di depan kondisi eksternal. Yang ketiga yaitu menurut Robert H. Coulter yang dikemukakan pada tahun 1991 menyimpulkan bahwa epidemiologi adalah suatu kedisiplinan riset yang membahas tentang suatu distribusi dan determinan sebuah penyakit dalam populasi. Menurut saya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran dan pengendalian penyakit di populasi manusia. Epidemiologi mempelajari penyebab, prevalensi, distribusi, dan faktor risiko penyakit dan kondisi kesehatan dalam populasi manusia. Tujuan dari epidemiologi adalah untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia dan membantu mengembangkan strategi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Yang kedua yaitu perkembangan epidemiologi. Pada zaman kuno, peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani telah mengembangkan metode untuk mencegah dan mengobati penyakit, namun konsep ideologi modern belum terbentuk. Pada abad pertengahan, wabah bubonic menyebar di Eropa pada abad pertengahan, membunuh jutaan orang. Pada saat itu, konsep kesehatan masyarakat dan ideologi mulai berkembang, dan karantina dipraktikkan sebagai cara untuk mencegah penyebaran penyakit. Pada abad ke-18, biologi modern dimulai ketika John Snow, seorang dokter Inggris, berhasil menemukan bahwa kolera menyebar melalui air minum yang terkombinasi. Dia menggunakan peta untuk memvisualisasikan pola penyebaran penyakit dan mengembangkan metode untuk mencegah penyebaran. Pada abad ke-19, sejumlah penelitian lainnya mulai menggunakan metode yang sama untuk mengidentifikasi penyebab penyakit lain dan memperkenalkan vaksinasi sebagai cara untuk mencegah penyakit. Abad ke-20. Epidemiologi terus berkembang selama abad ke-20 dengan penemuan antibiotik, pengembangan teknologi canggih untuk mendiagnosis dan memantau penyakit, dan perkembangan disiplin ilmu terkait seperti epidemiologi molekuler dan epidemiologi lingkungan. Pada abad ke-21, epidemiologi terus menjadi disiplin penting dalam kesehatan masyarakat. Di abad ke-21, para ahli epidemiologi terus mempelajari penyakit dan faktor risiko terkait, serta menambahkan intervensi dan kebijakan efektif untuk mencegah mengendalikannya penyakit. Yang ketiga yaitu variabel epidemiologi. Trias epidemiologi atau juga dikenal sebagai triangle epidemiologi adalah konsep penting dalam bidang ideologi yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antara tiga faktor penting dalam tumbuhnya suatu penyakit. Ketiga faktor tersebut adalah agen penyebab penyakit, host atau individu yang terkena penyakit, dan lingkungan tempat host dan agen penyebab dalam konsep trias epidemiologi. Tiga faktor tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam timbulnya suatu penyakit. Untuk mencegah penyakit, biologi dan profesional kesehatan masyarakat berusaha untuk memahami interaksi antara ketiga faktor tersebut dan mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit yang tepat. Yang keempat yaitu kausalitas penyakit. Kausalitas dalam epidemiologi merujuk pada hubungan sebab akibat antara faktor risiko tertentu dengan timbulnya penyakit atau kondisi kesehatan tertentu pada populasi yang diteliti.
Kriteria kausalitas epidemiologi menurut para ahli. Menurut Hill yang meliputi yang pertama, kekuatan hubungan. Seberapa kuat hubungan antara faktor risiko dan penyakit. Yang kedua, hubungan temporal. Yang ketiga, dose response. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, spesifisitas. Yang keenam, mekanisme biologis. Yang ketujuh, koherensi. Yang ke-8 eksperimen, yang ke-9 analogi. Kriteria kausalitas epidemiologi menurut Rohman. Hubungan temporal antara faktor risiko dan penyakit, artinya faktor risiko harus terjadi sebelum terjadinya penyakit. Yang kedua, adanya hubungan sebab akibat antara faktor risiko dan penyakit. Yang ketiga, tidak adanya faktor. Yang keempat, tidak adanya faktor risiko yang cukup adalah faktor risiko yang jika terjadi akan menyebabkan terjadinya penyakit. Faktor risiko yang perlu adalah faktor risiko yang harus ada untuk terjadinya penyakit. Penyebab penyakit dibagi menjadi dua, yaitu A. Penyebab tunggal. Penyebab tunggal adalah penyebab yang tunggal atau satu-satunya penyebab yang menyebabkan suatu penyakit. Contohnya yaitu infeksi virus penyebab pola hanya memiliki satu penyebab tunggal, yaitu virus polio. Yang kedua yaitu penyebab jamak atau multiple causa. Penyebab jamak atau multiple causa adalah penyebab yang melibatkan beberapa faktor yang berkontribusi pada terjadinya suatu penyakit. Contohnya yaitu beberapa faktor seperti polusi udara, genetik, dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang kelima yaitu riwayat alamiah penyakit. Definisi riwayat alamiah penyakit. Deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dan agen kausa hingga terjadinya akibat penyakit, seperti kesembuhan atau kematian tanpa terinterupsi oleh suatu intervensi preventif maupun terapeutik. Medical history person, kumpulan informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang yang terkait dengan penyakit dari masalah kesehatan yang pernah dalam sebelumnya. Informasi ini biasanya mencakup riwayat keluarga, riwayat penyakit pribadi, dan riwayat pengobatan yang pernah dilakukan. Medical history, kumpulan informasi mengenai kondisi kesehatan seseorang yang terkait dengan penyakit dalam masalah kesehatan yang pernah dalam sebelumnya. Informasi ini biasanya mencakup riwayat keluarga, riwayat penyakit pribadi, dan riwayat pengobatan yang pernah dilakukan. Riwayat keluarga, informasi mengenai penyakit yang pernah diderita oleh anggota keluarga dekat, seperti orang tua, saudara kandung, atau nenek moyang. Riwayat penyakit pribadi mencakup informasi mengenai penyakit atau kondisi melihatnya yang pernah dalam seseorang, penyakit yang diderita oleh yang dirasakan, kesehatan atau seperti kronis, dan riwayat penyakit menular. Riwayat pengobatan yang pernah drama seseorang seperti obat-obatan, terapi, atau opera information penting untuk membantu dokter dalam menentukan rencana pengobatan yang tepat. B. Tujuan mempelajari riwayat alamiah penyakit. Manfaat yang diperoleh dari riwayat alamiah penyakit yaitu 1. Untuk diagnostik, maka inkubas dapat dipakai sebagai pedoman pengertian jenis penyakit, misalnya jika terjadi KLB, kendali luar biasa. Yang kedua, untuk pencegahan. Yang ketiga, untuk terapi intervensi. C. Tahapan-tahapan riwayat alamiah penyakit. Tahapan prepatogenisis. Pada tahapan individu, beberapa dalam keadaan normal, sehat setuti mereka pada dasarnya peka terhadap kemungkinan terganggu oleh serangga agen penyakit. Interaksi ini masih terjadi di luar tubuh, dalam arti bibit penyakit masih ada di luar tubuh, di mana para kuman mengembangkan potensi infektivitas siapa menyerang penjamu.
Pada tahapan ini belum ada sakit sampai sejauh daya tahan tubuh pencemua kuat. Secara ringkas, gambaran tahapan patogenisis yaitu A. Kondisi host masih normal. B. Ada interaksi antara host dan agen. C. Jika interaksi host, agen dan environment berubah, maka host jadi lebih rentan. Tahapan patogenesis. Yang pertama, tahapan inkubasi. Yang kedua, tahapan dini. Yang ketiga, tahapan lanjut. Yang keempat, tahapan akhirnya dan berakhirnya. D. Riwayat perjalanan penyakit pada manusia. Yang pertama, interaksi agen host environment. A. Mati. B. Kronis. C. Cacat. D. Fungsi terganggu. E. Sakit. F. Tanda gejala. Yang kedua yaitu agen masuk produk penyebab sakit. A. Jaringan atau fungsi tubuh berubah. B. Rangsangan atau agen tumbuh dan berkembang. 3. Rangsangan interaksi host dan rangsangan patogenesis awal. Lesi awal sakit pemulihan. E. Konsep tingkat pencegahan penyakit. Pencegahan tingkat awal. A. Pemantapan status kesehatan. Yang kedua, pencegahan tingkat pertama yaitu promosi kesehatan dan pencegahan khusus. Yang ketiga yaitu pencegahan tingkat kedua yaitu diagnosis awal dan pengobatan tepat. Yang keempat yaitu tingkat-tingkat ketiga, disability remission dan rehabilitasi. Sampai di sinilah presentasi yang saya bawakan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon